Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Allahumma faqihni fi dini wa alimul hikmata wa tawila. Allahumma ij'alni fasahata lisani wa balaghatan fi kalam. Allahumma dzakirna bidzikri minhu ma nasina wa 'allimna bidzikri minhu ma jahilna. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr, tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bi haqiqati muradih. Hanya kepada Allah kita pantas panjatkan puja-puji serta syukur Zat yang tidak pernah lengah untuk senantiasa membagikan rahmat, maaf dan karunia-Nya kepada kita. Shalawat salam semoga tetap tercurah kepada manusia yang pasti kelak di suatu hari nanti kita akan mencari-cari manusia yang satu ini, karena akan kita butuhkan syafaatnya bersama Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pecinta kebeningan hati, selamat berjumpa kembali dalam channel kita pada bahasan yang kedua. Pada bagian pertama kemarin kita sudah membahas tentang nuzulul Quran dan Lailatul Qadar. Bagian kedua ini kita akan membahas tentang khusus Lailatul Qadar. Kita masih punya waktu sekitar sisa ini seminggu lagi, yang mudah-mudahan pada seminggu terakhir ini kita mendapatkan kesempatan untuk menikmati, memahami dan merasakan tentang kedahsyatan Lailatul Qadar. Para pecinta kebeningan hati, pada bahasan ini kita akan mencoba fokus untuk membongkar tentang apa sih rahasia yang ada di dalam Lailatul Qadar, sehingga umat Rasulullah Muhammad, yaitu kita semua, harus berusaha untuk mengejarnya, untuk beribadah secara istimewa pada malam-malam tersebut. Ada salah satu hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Majah. Kurang lebih hadis itu begini. Rasulullah SAW bersabda, "Inna hadza syahra qad hadarakum wa fihi lailatun khairun min alfi syahrin." Sesungguhnya telah hadir kepada kalian satu bulan, yaitu yang dimaksud adalah bulan Ramadan. Wa fihi lailatun, dan di dalam bulan tersebut ada satu malam. Nah, ini waspada nih. Ada satu malam, di situ tidak disebutkan tentang tanggalnya. Jadi ada satu malam, wa fihi lailatun khairun min alfi syahrin, yang siapapun beribadah pada malam itu, maka nilai ibadahnya sama dengan 1000 bulan. Kalau 1000 bulan ini kita konversi kepada tahun, itu kurang lebih 87 tahun 4 bulan tepatnya. Lalu hadis ini dilanjutkan, man harimaha faqad harimal khairu kullah. Nah, ini harus diwaspadai. Barang siapa yang dilarang atau yang tercegah dari berbuat kebaikan pada malam itu, barang siapa yang tidak mendapatkan taufik, tidak mendapatkan karakter, tidak mendapatkan keinginan, tidak mendapatkan himmah untuk beribadah pada malam itu, faqad hurimal khairu kullah, maka berarti dia akan terhalang dari berbagai kebaikan seluruhnya. Jadi maksudnya gini, kalau tepat pada malam Lailatul Qadar itu, seorang umat Muhammad, dia tidak memiliki karakter, keinginan minimal ngalamun gitu, hayang ibadah, pengen ibadah yang istimewa, yang berbeda, yang benar-benar pada malam itu, faqad hurimal khairu kullah,
maka kondisi itu akan menyebabkan dia tidak akan mendapatkan atau terhalang dari berbagai kebaikan yang akan sampai kepadanya secara keseluruhan. Kan ngeri juga. Wala yahrumu ghairuha illa mahrum, dan tidaklah terhalang kebaikan itu kecuali si orang ini disebut al-mahrum. Al-mahrum itu yaitu orang yang tercegah, terhalang, terhijab ketika berbagai kebaikan akan masuk kepada dirinya. Kan mengerikan. Sehingga hidayah yang tadinya mau masuk, hidayah apapun itu menjadi tidak masuk. Kemarin kita sudah bahas sedikit tentang kolbunya yang tertutup, ya karena kolbunya itu tertutup, itu yang disebut al-mahrum. Kenapa begitu? Karena pada saat malam Lailatul Qadar itu, maka nanti kita akan melihat minimal ada 3 kelompok manusia. Pertama, kelompok orang yang mengintip malam Lailatul Qadar. Tetapi karena banyak berbagai keterangan, banyak berbagai masukan bahwa Lailatul Qadar itu sering hadir pada malam-malam ganjil, maka dia mengintipnya hanya pada malam ganjil gitu. Ada yang dimulai dari yang kemarin, dari mulai turunnya Al-Quran 17, 19, 21. Ada yang dari 20 ke atas, 21, 23. Tapi di malam-malam genapnya dia lengah gitu, karena dia mengintip di situ. Itu sekelompok. Ada yang kelompok kedua. Kelompok kedua ini adalah orang yang pada 10 malam terakhir itu dia nggak peduli genap, nggak peduli ganjil, pokoknya dia babat habis untuk mempersembahkan persembahan yang terbaik dari ibadahnya kepada Allah Ta'ala. Tetapi terkait dengan istilah al-mahrum di dalam hadis riwayat Ibnu Majah ini, yaitu ada umat Muhammad yang dia itu acuh-acuh aja. Dia dengar, dia tahu, tapi ngapain sih gitu-gitu banget. Sampai ini nih berbahaya nih. Ada orang-orang yang mengatakan seperti ini. Allah itu kan adil. Pokoknya semua orang sebetulnya dapat sih Lailatul Qadar. Nggak usah gitu-gitu amat gitu. Pokoknya semua orang ada, cuma tingkatannya berbeda-beda. Ada yang berpendapat seperti itu. Apalagi 10 malam terakhir itu kan sibuk-sibuknya lebaran. Jadi biasa-biasa aja kali. Waspada, inilah yang disebut dengan al-mahrum itu ya. Nah, kenapa sampai ada hadis Ibnu Majah meriwayatkan hadis seperti itu? Karena memang ada beberapa keistimewaan dan kehebatan dari Lailatul Qadar itu. Nah, apa hebatnya Lailatul Qadar? Selain dari khairun min alfi syahrin. Begini, para ahli pakar bahasa misalnya yang pengarang kitab Jamul Mufarras di Al-Fadhil Quran misalnya, dia kan mengklasifikasi itu kata-kata, lalu dilihat, dibongkar oleh para ahli pakar bahasa Al-Quran. Begini, di dalam Al-Quran itu uslub Al-Quran, gaya bahasa Al-Quran itu luar biasa. Jadi ada gaya bahasa tertentu, kata-kata tertentu yang penggalan kata-kata ini itu dipakai sebagai pengantar ketika Allah akan memberitakan berita-berita sesuatu yang sangat dasar. Seperti Allah akan bersumpah, Allah menggunakan kata qasam. Kemudian alat sumpahnya misalnya ada yang pakai alam, ya ada yang pakai nama-nama yang lain misalnya. Nah, ini ada kalimat yang ketika Allah akan menyampaikan sesuatu berita, yang berita itu penting, maka Allah menggunakan satu kata yang unik. Apakah itu? Yaitu kata adroka, yang biasanya dirangkaikan dengan kata wama adroka. Ketika ada berita, ada sesuatu yang akan disampaikan diawali dengan kata adroka, maka dipastikan isu yang akan disampaikan itu sedemikian rupa dahsyat, bahkan mungkin di luar nalar manusia. Dan ternyata di dalam Al-Quran, menurut para pakar bahasa Al-Quran, itu ternyata ada 13 kali yang menggunakan kata itu. Dan kata itu dipakai di dalam 2 pola. Satu, wama adroka. Yang kedua, wama yudrika. Jadi ada adroka, ada yudrika. Sepintas ini sama aja. Tapi menurut para pakar bahasa Al-Quran, enggak. Dari ke-13 yang dipakai, yang menggunakan kata wama yudrika itu ada 3. Dan 10 berarti menggunakan adroka. Wama adroka mal aqobah, al-haqatu mal haqah, wama adroka mal haqah. Itu pakai adroka. Ini ada yang wama yudrika.
Misal ada misalnya di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 63. Wa ma yudrika sa'ata takunu qariba. Itu yang dipakai yudrika. Wa ma yudrika, dan apakah kamu tahu bahwa sesungguhnya jangan-jangan kiamat itu adalah asa, itu adalah dekat. Ada lagi misalnya wa ma yudrika la'alla sa'ata qarib, ini hampir sama. Jangan-jangan gitu. Apakah kamu tahu jangan-jangan bahwa kiamat itu sebetulnya sudah dekat. Nah, satu lagi ini yang nanti akan kita bahas karena ini dimasukkan konteks beritanya yang digunakan kata-katanya sama, wa ma yudrika. Apa itu? Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya. Kalau kita kumpulkan itu ada 3 topik yang menggunakan kata wa ma yudrika. 2 terkait dengan kiamat, 1 lagi terkait dengan masalah pembersihan dosa. Apa konsekuensinya ketika Allah menggunakan kata wa ma yudrika? Jawabannya menurut para ahli tafsir, kalau Allah menggunakan kata yudrik atau yudrika, maka itu penting sekali. Tetapi rahasianya hanya Allah yang tahu dan tidak dibocorkan kepada makhluknya sedikit pun. Saya tidak kebayang ya, ada 2 yang terkait dengan kiamat. Pantas ketika Jibril ngetes Rasulullah Muhammad, tahukah engkau tentang kapan terjadinya kiamat? Apa jawaban Rasulullah? Yang nanya tidak lebih tahu dari yang ditanya. Artinya Rasulullah sendiri tidak diberitahu tentang kapan kejadian yang disebut kiamat kubra itu, karena memang kata yang dipakai di situ yudrik. Tetapi kalau yang dipakai itu adalah adroka, maka itu tandanya bahwa berita yang akan disampaikan itu 1 di luar nalar, yang kedua hanya Allah yang tahu, tetapi kemudian Allah memberitahu kepada Nabi rahasia-rahasianya itu, sehingga nanti ada informasi lanjutan yang bisa kita sadap dari keterangan Rasulullah. Itu kalau menggunakan kata wa ma adraka. Dan Lailatul Qadar, kata yang dipakai adalah wa ma adraka, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Yang dipakai adalah adraka. Ini artinya bahwa kejadian ini dahsyat, tetapi ada rahasianya. Hanya rahasianya diberitahu kepada Rasulullah. Makanya nanti ada informasi lanjutan tentang Lailatul Qadar ini seperti yang diberitakan oleh Rasulullah. Ya, dari sini kita punya harapan. Pertama, Lailatul Qadar itu memang memiliki keistimewaan. Yang kedua, itu rahasia Allah, tapi rahasia ini kayak dibocorkan kepada Rasulullah. Maka ada informasi lanjutan yang bisa kita lacak Lailatul Qadar ini berdasarkan berita-berita yang Rasulullah sampaikan. Apa info lanjutannya? Begini. Info lanjutannya bahwa ada 1 malam yang tadi disebut sebagai malam Lailatul Qadar. Kemarin kita sudah membahasnya bahwa Lailatul Qadar itu ada 2 konteksnya. 1 terkait dengan turunnya Al-Quran, dan Al-Qurannya sudah turun, berarti Lailatul Qadar yang itu habis. Tetapi ada uniknya di sini. Ketika Al-Quran itu diturunkan pertama kali dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, itu dirahasiakan oleh Allah kapan waktunya. Para ulama menggambarkan bahwa pada hakikatnya Lailatul Qadar juga disembunyikan oleh Allah tentang kapan detik-detik yang pasnya, seperti halnya diturunkannya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Nah, yang kedua, para sahabat kan bertanya, persis seperti kita lah. Kalau misalnya Lailatul Qadar itu terkait dengan turunnya Al-Quran, Al-Qurannya sudah selesai diturunkan, emang masih ada? Lalu kenapa misalnya kalau sudah selesai dan Lailatul Qadarnya juga nggak ada, kita kejar-kejar, kita cari lagi? Ini Lailatul Qadar yang mana? Inilah yang ditanyakan oleh para sahabat kepada Siti Aisyah. Aisyah bertanya kepada Rasulullah, dari situlah kita mendapatkan informasi lanjutan. Kata Aisyah bahwa Lailatul Qadar yang ini sebagai malam yang istimewa khusus untuk umat Muhammad benar-benar masih ada sampai yaumil kiamah. Kapan itu diberitakannya? Diberitakannya, kata Siti Aisyah, itu sepertinya pada 10 malam terakhir, karena pada 10 malam terakhir itulah Rasulullah tidak pernah meninggalkan untuk beribadah. Ada yang menyebutnya beriktikaf,
ada yang menyebutnya berjaga, ada yang menyebutnya spesial pada 10 malam terakhir itu. Inilah berita informasi lanjutan yang dimaksud tadi dari konsekuensi kata wama adroka. Apakah betul ada sesuatu malam yang istimewa sehingga ada kejadian-kejadian yang di luar nalar? Ada beberapa riwayat yang mengisahkan tentang pada 10 malam terakhir Rasulullah kemudian sedang beriktikaf dengan para sahabat. Ada yang menyebut itu di Masjid Nabawi, dan Masjid Nabawi pada waktu itu belum ada atapnya. Rasulullah kemudian terus sholat, dan pada rakaat tertentu ketika beliau bersujud, Masya Allah, itu Rasulullah tidak bangun-bangun dari sujudnya. Seperti ada sesuatu yang dahsyat yang menghampiri Rasulullah, sehingga Rasulullah sudah tidak open dengan kondisi yang ada di sekitarnya. Apa yang terjadi? Yang terjadi pada saat itu, tepat pada saat Rasulullah sujud, dan sujudnya Rasulullah itu lama sekali, hujan deras. Sampai dikisahkan di dalam riwayat hadis itu, halaman masjid tempat sujud sholatnya Rasulullah dengan para sahabat itu penuh tergenang oleh air. Hujannya lebat, lalu kemudian Rasulullah sujudnya lama. Apa yang terjadi? Para sahabat itu sampai menggigil kedinginan, tapi Rasulullah gak open, beliau sujud aja terus. Setelah sekian lama Rasulullah bersujud, semua orang sudah basah kuyup termasuk Rasulullah, tanahnya sudah tergenang di situ. Lalu Rasulullah bangkit dari sujud, tiba-tiba hujan berhenti. Setelah hujan berhenti, maka ada salah seorang sahabat dikisahkan di situ yang berinisiatif untuk lari ke rumah Rasulullah untuk mengambilkan jubah menggantikan pakaian Rasulullah yang basah kuyup itu. Apa kata Rasulullah? Rasulullah mencegahnya, tidak usah, gak apa-apa, nanti juga akan kering lagi. Disitulah para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada apa? Disitulah Rasulullah bercerita, dan percikan dari cerita itu dikisahkan bahwa Rasulullah mengalami apa yang disebut dengan mukasyafah rububiyah yang kemarin kita ceritakan. Bagaimana di situ Allah membukakan rahasia ilahi sehingga alam ini semuanya hilang, maujudat ini semuanya hilang, yang ada hanya alam yang penuh dengan cahaya dan cahaya. Dan di situ Allah memperlihatkan berbagai peristiwa-peristiwa, berbagai hal, berbagai rahasia yang tidak pernah diungkapkan kepada manusia sebelumnya. Itulah detik-detik yang dahsyat, dan itulah yang dimaksud dengan salah satu kedahsyatan dari Lailatul Qadar itu. Bagaimana Rasulullah menyaksikan malaikat berduyun-duyun yang jumlahnya katanya lebih banyak daripada turunnya air hujan turun ke planet bumi. Bagaimana alam ini hilang semuanya maujudatnya, yang ada hanya cahaya. Dan bagaimana hal-hal yang tadinya disembunyikan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disebut mukasyafah rububiyah. Mungkin inilah sebetulnya yang dicari-cari oleh para sahabat, para tabi'in, karena pada akhirnya para sahabat, para tabi'in, para ulama salafus sholih sampai kepada sekarang, tidak sedikit orang-orang yang diridhoi oleh Allah untuk menemukan kembali detik-detik keajaiban itu. Dan ini tidak bisa diceritakan. Buktinya apa? Banyak para ulama yang menuturkan dan mengalami, bukan hanya sekali, berulang-ulang. Berdasarkan kejadian dan pengalaman spiritual ini, maka muncullah para ulama yang karena mengalaminya secara berulang-ulang, lalu kemudian mereka mengadakan eksperimen dari pengalamannya yang disebut dengan istilah tajrib, maka muncullah metode-metode untuk menemukan malam Lailatul Qadar itu. Di antara ulama yang masyhur misalnya yang memiliki memiliki metode untuk menemukan malam yang istimewa itu, misalnya yang paling masyhur ada Abu Hasan Asyadzili, kemudian ada Imam Ghazali. Contoh misalnya Imam Ghazali berdasarkan pengalamannya, ternyata malam yang dahsyat seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, yang ditemukan oleh Rasulullah, oleh para sahabat yang lain, itu ternyata tergantung dari hari awalnya Ramadan. Misalnya yang paling nyata, jika Ramadannya dimulai pada hari Minggu, hari Ahad gitu, maka kalau metode
eksperimennya Imam Al-Ghazali, rata-rata Lailatul Qadar yang dahsyat itu muncul pada malam 29. Kalau hari Ahad 29. Gimana kalau puasanya Sabtu? Kalau puasanya Sabtu, maka kata metode Imam Ghazali itu biasanya muncul tanggal 21. Bagaimana kalau menurut yang lain? Ada misalnya yang mengungkapkan metode tajribat ini adalah Abu Hasan Asyadzili. Abu Hasan Asyadzili itu beliau hakul yakin dan beliau berulang-ulang bisa merasakan kedahsyatan sentuhan Lailatul Qadar. Hampir setiap tahun beliau merasakan itu. Nah, dari metode eksperimennya beliau mengungkapkan bahwa kalau puasanya hari Ahad, maka Lailatul Qadarnya malam 27. Ini sudah kelewat ya, mungkin ya kita apa belum ya. Mungkin saya kira kalau masih seminggu ke depan ini masih ada. Tapi kalau malam 21 saya kira udah lewat. Gimana kalau Sabtu mulainya? Kalau mulainya Sabtu, kata Abu Hasan Asyadzili, itu rata-rata pada pada malam 23. Jadi kalau menurut Abu Hasan Asyadzili, kalau mulainya Ahad jatuhnya malam 27. Kalau mulainya Sabtu malam 23. Nah, kok beda? Namanya juga pengalaman spiritual. Suka-suka Allah diberikan kepada orang. Nah, jadi yang jadi masalah kan begini. Karena diberitahukan adanya malam-malam ganjil itu, maka muncul kelompok yang pertama tadi, yaitu orang yang mengintip Lailatul Qadar dan memaksimalkan ibadahnya, intikafnya hanya pada malam-malam ganjil itu. Ini pernah dikritik oleh salah seorang mufasir yang terkenal, misalnya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dia mengkritik Imam Fakhruddin Ar-Razi, bukan hampir tidak sepakat ya. Kata beliau, Lailatul Qadar itu tetap dirahasiakan, seperti dirahasiakannya turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, kan gak ada yang tahu. Lalu ketika ditanya juga Rasulullah mengalami kasus yang tadi, bagaimana kejadiannya yang maujudat ini hilang, lalu yang terlihat hanya nur atau cahaya. Di riwayat itu juga kan disebutkan, kata Fakhruddin Ar-Razi, bahwa aku juga tidak ingat karena Allah menghapus memoriku. Kapan itu terjadi? Efeknya adalah ketika sekarang ditentukan pada malam-malam ganjil, ada bahayanya juga, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi. Jadi nanti pertama yang tadi dipilih ibadahnya pada malam-malam ganjil itu. Yang kedua, bagaimana kalau misalnya itu malam Lailatul Qadar? Kan bukan hanya ibadah yang dilipat gandakan. Bagaimana kalau kita berbuat dosa pada malam itu? Dan itu juga dilipat gandakan. Jadi sekali berbuat dosa, jangan diharap tidak dilipat gandakan. Itu juga dilipat gandakan 87 tahun plus 4 bulan kesalahannya dilipat gandakan. Maka kata Fakhruddin Ar-Razi, saya termasuk orang yang ya sudahlah, jangan dipilih-pilih gitu. Pokoknya 10 malam terakhir kita hajar saja dengan kebaikan. Karena ketika kita lengah berbuat kesalahan saja, dan itu tepat pada malam Lailatul Qadar karena pada malam ganjil misalnya, maka bisa jadi dosa kita juga dilipat gandakan. Ya, itulah pendapat pendapat ini sesungguhnya memberikan pencerahan kepada kita. Mungkin ya kalau boleh memilih, kalau saya memilih nggak dipilih-pilih gitu, mau itikaf mah derwe dari 10 malam terakhir itu. Karena kalau dipilih-pilih ya kayak tadi, itu kan pengalaman yang dialami oleh Al-Ghazali, Asyadzili misalnya, kita belum tentu mengalaminya dan ada kecenderungan untuk bagaimana kita memilah dan memilih. Makanya ini unik sekali, para ikhwan di TKN itu kan diajari oleh mursyid kita bahwa ya sudah, pokoknya 10 malam terakhir jangan dibeda-bedakan. Untungnya juga apa? Untungnya tidak akan ada yang luput. Karena siapa tahu perhitungan itu beda antara misalnya perhitungan hisab dengan ru'yah. Yang satu mulai pada Sabtu, yang mulai pada Minggu. Seperti kejadian sekarang kan ada yang Sabtu misalnya. Lalu karena kita menghitungnya dari Sabtu, lalu kita pakai metode Asyadzili. Ternyata di mata Allah itu ternyata Minggu. Mau apa? Makanya ya sudah, babat saja yang 10 malam terakhir itu. Tapi kita tidak boleh menyalahkan ajaran orang lain. Kalau memang ada yang mau memilih pada bulan-bulan pada malam-malam ganjil, ya itu juga kan ada ilmunya. Saya kira itu yang bisa kita lihat dari titi mangsa tentang kapan Lailatul Qadar yang dimaksud, ada satu detik-detik keistimewaan itu. Nah, kemudian apa sih yang bisa diberikan oleh Lailatul Qadar? Ya, begini. Ada satu hadis yang menggambarkan
Sebetulnya banyak ya yang diberikan oleh Lailatul Qadar sehingga disebutkan sebagai khairun min alfi syahrin. Yang paling pokok kan dua, satu ampunan, dua kebaikan atau rahmat atau kejembaran rahmaniyah. Ampunan itu begitu penting. Jangan main-main dengan masalah ampunan dosa. Nah, tentang ampunan dosa kan begini, ada dosa-dosa yang dia bisa diampuni, dihapus dosanya dengan tobat biasa. Misalnya sholat tobat di bulan-bulan yang secara umum dia beristighfar, dia bertobat, dia kifarat di bulan-bulan selain bulan Ramadan, itu diampuni oleh Allah. Tapi ada beberapa perbuatan dosa yang ampunannya oleh Allah tidak diberikan di bulan-bulan lain. Dia hanya diberikan pada bulan Ramadan. Kalau kita bandingkan ya dengan kehidupan sehari, mungkin semacam remisi. Biasanya kan remisi itu kan ampunan, pengurangan hukuman yang tidak diberikan setiap saat, tapi diberikan pada event-event tertentu. Kira-kira gitulah kalau kita mau membuat analogi. Nah, pada malam Lailatul Qadar itu ada semacam spesial bagaimana ampunan sama rahman kebaikan Allah diturunkan secara spesial. Dari mana itu dasarnya? Ada salah satu hadis yang mengatakan begini. Innallaha yanzuru lailatal qadri ilal mu'min min ummati Muhammadin faya'fu anhum wa yarhamhum. Sesungguhnya Allah pada malam Lailatul Qadar itu melihat umat mukmin, yaitu umat Muhammad. Dan pada malam itu Allah menurunkan ampunan khusus dan pembagian rahman dan rahimnya Allah secara khusus. Jadi mungkin berdasarkan ini ada orang yang mengatakan ya nggak usah gitu-gitu amat kali. Ada yang misalnya itikaf gitu kan, kurang ajarnya lagi itikafnya begini, dia tinggalkan suaminya, dia tinggalkan anaknya, dia tinggalkan istrinya hanya untuk beritikaf. Kenapa? Mentang-mentang mau ngejar Lailatul Qadar. Sekarang kan lagi ngetren ya, di beberapa masjid diadakan itikaf pada malam ganjil lagi disebutin. Malam genapnya kosong masjid itu. Dan ternyata peminatnya banyak. Tapi ini untuk mengingatkan saja, oke lah kita ikut intikaf seperti itu, tapi jangan sampai kebalik. Malah ini jadi hijab loh nanti. Hijabnya apa? Nanti kita akan terlihat. Karena kalaupun hadis ini dibaca sepotong, jangan kaget kalau ada orang yang mengatakan bahwa semua kita dapat loh Lailatul Qadar, mau usah gitu-gitu amat kali. Pokoknya semuanya dapat. Tergantung tingkatannya. Tergantung ada yang merasa, ada yang enggak. Ini waspada nih. Ya, sehingga ada orang yang satu Lailatul Qadarnya itikafnya dipilih pada malam-malam ganjil, dia tinggalkan anaknya, dia tinggal istrinya, mungkin sama suaminya, Pak, saya mau ikut itikaf karena ini malam ganjil, mudah-mudahan dapat Lailatul Qadar. Nanti untuk sahur ya, ini berasnya, ini minyaknya, ini ikan, itu tinggal digoreng, jadi nanti sahur tinggal bangun aja. Insya Allah nanti ibu WA dari masjid, ibu mau itikaf ya sampai subuh. Gila gak tuh orang? Hari kewajiban pokok ditinggalkan, misalnya hari kewajiban hanya karena mentang-mentang intikaf dan Lailatul Qadar dia kejar. Waspada dengan paham seperti ini. Paham yang kedua yang tadi, bahwa siapapun dapatlah Lailatul Qadar. Enggak, ada 4 jenis umat Muhammad yang dia tidak akan mendapatkan sentuhan dari nur Lailatul Qadar. Apa? Lanjutan dari hadis tadi. Innallaha yanzuru lailatal qadri ilal mu'min min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faya'fu anhum wa yarhamhum illa arba'an. Ada 4 umat Muhammad yang tidak akan tersentuh oleh nur dari Lailatul Qadar itu, yang pada malam itu oleh Allah dibukakan untuk seluruh umat Muhammad. Tapi 4 orang ini mohon maaf. Pertama, mudmin khamrin. Yang kedua, wa'aqan liwalidayhi. Yang ketiga, wa musyahida maukuduna fil aduwa wa qatifur rahim. Yang pertama adalah mudmin khamrin. Mudmin khamrin itu kalau makna syariatnya adalah orang pemakai narkoba. Khamrin itu dulu asosiasinya yang diminum, padahal khamrin itu min badi itlaqil juz'i wa iradatil kul. Ketika disebut khamr itu masuk kepada narkoba, semuanya bukan yang diminum, yang dihisap, yang digrek, semuanya masuk narkoba dan dibahasakan dengan kata khamrun. Jadi jangan dianggap bahwa narkoba itu minuman aja. Hari ekstasi mah enggak diminum, enak saja. Hari ganjanya enggak, kenapa? Dari hisap, enak saja. Ya tidak begitu. Jadi pemakai narkoba pada malam itu berdasarkan hadis ini tidak akan pernah dapat sentuhan nur. Siapa? Orang yang mabok.
Tetapi kata para ahli, yang mabok itu ada dua. Ada mabok hakiki, ada mabok majazi. Kalau mabok hakiki ya dia mabok karena narkoba. Apakah itu psikotropika, apakah itu narkotika, apakah itu zat adiktif. Tapi ada orang yang mabok yang kedua, yang tidak menggunakan barang-barang yang tadi, tetapi dia lupa ingatan kepada Allah, tidak perlu pakai narkoba. Itu juga orang yang mabuk. Ya, mabuk karena harta, lupa kepada Allah, mabuk karena jabatan, mabuk karena pekerjaan, mabuk karena urusan duniawi, dan itu melupakan dia kepada Allah. Itu juga orang yang mabuk. Dan ini yang paling banyak, karena dia tidak perlu makan narkoba. Ini tidak akan disentuh oleh nur Lailatul Qadar. Yang kedua, waqan liwalidayhi, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ini juga ada makna hakikat, ada makna syariat. Makna syariat, orang tua itu orang tua biologis, yaitu orang yang melahirkan kita. Tetapi ada makna hakikat, ada yang lebih tua dari orang tua kita. Bahkan dia lebih tua dari segalanya. Bahkan dia adalah yang mengadakan orang tua kita, yang mengadakan segala yang ada. Sebelum kata ada saja dia mah sudah ada, maka dia mah qadim. Dia lebih tua dari apapun. Dan dia durhaka kepada yang itu. Siapa? Allah. Bukan menyamakan orang tua dengan Allah, tapi dari hakikat kodimnya Allah lebih tua dari apapun, karena dia yang memiliki yang maha tua. Makanya jangan dianggap durhaka kepada orang tua saja, tapi durhaka kepada Allah tidak dihitung. Orang yang durhaka kepada orang tua dan durhaka kepada Allah, maka itu juga sama-sama tidak akan mendapatkan nur dari Lailatul Qadar. Yang ketiga, wa musyahina maukuduna fil aduwa. Ini yang mengerikan. Ini adalah orang-orang musyahin, itu adalah para provokator. Para provokator, saya tidak tahu istilahnya, mohon maaf ya kalau salah. Dalam bahasa jurnalistik sekarang ada yang disebut dengan istilah buzzer. Para buzzer, para provokator yang menimbulkan, sengaja mengadu-ngadu orang, membuat permusuhan sehingga menimbulkan kebencian. Dia menyebarkan narasi-narasi. Maka ini juga yang tidak boleh kita lupakan. Orang radikal itu bukan hanya secara fisik, ada yang radikal yang berbahaya. Apa? Radikal dari segi wacana, radikal dari segi bahasa, dan itu lebih berbahaya daripada radikal secara fisik. Radikal secara fisik itu jangan-jangan akibat dari radikal secara bahasa, karena itu lidahmu harimaumu. Karena itu lisanmu adalah pedangmu. Kamu salah menggoreskan pedang itu, dia akan memakan kamu sendiri. Menoreh orang lain, melukai hati orang lain, akhirnya terjadi permusuhan. Apa ini? Musyahin. Musyahin ini tidak akan tersentuh oleh Lailatul Qadar. Makanya jangan seenaknya aja mengatakan gitu-gitu amat kali, kita juga semua akan kebagian kok Lailatul Qadar. Allah kan Mar-Rahman Mar-Rahim. Iya Allah, tapi lo nyadar nggak? Anda sebagai mukmin, Anda sebagai akad, Anda sebagai musyahid, dan itu tidak disadari. Kapan bro mau nemuin Lailatul Qadarnya? Kagak bakalan disentuh oleh nur Lailatul Qadar. Yang keempat ada waqatir rahim. Siapa itu? Itulah orang yang senantiasa memutuskan silaturahim. Makna silaturahim juga ada dua. Satu, silaturahim menyambungkan tali kasih sayang dengan sesama makhluk. Yang kedua, menyambungkan kasih sayang kepada yang maha rahim. Karena dua-duanya bisa terputus. Hubungan dengan makhluk bisa terputus hanya karena beda pendapat, hanya karena beda orientasi, tidak pernah tabayun, lalu kemudian menyangka bla 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 bla. Akhirnya putus hubungan dengan sesama manusia. Itu yang disebut qatimur rahim. Suami dengan istri, anak dengan orang tua, keluarga pecah. Kenapa? Qatimur rahim. Siapakah itu? Itu adalah orang yang keempat yang terancam tidak akan disentuh oleh nur Lailatul Qadar. Dan yang kedua, silaturahim itu adalah menyambungkan kembali diri kita terhadap ar-rahim. Nah, ini yang dilupakan. Karena para ustadz itu senantiasa membahas silaturahim itu sesama manusia. Dengan sama manusia, hari dia dengan Allah, dirinya dengan Allah sudah merasa putus, kan tidak pernah disambungkan kembali. Nah, hati-hati. Jadi waspada dengan orang yang mengatakan bahwa gitu-gitu amat lah, kita juga dapat kok Lailatul Qadar, tinggal tergantung kapasitas kita, tergantung rasa punya kita semua dapat. Waspada dengan kata-kata itu, karena hadis ini mengatakan jelas ada 4 orang yang tidak akan tersentuh Lailatul Qadar. Nah, terakhir ini bagaimana ciri-ciri orang yang tersentuh, yang didatangi oleh Lailatul Qadar, disalami oleh malaikat Jibril, disalami oleh para malaikat, dihampiri baik dirinya, hatinya maupun tempatnya. Apa sih cirinya? Banyak. Tetapi kalau kita kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada beberapa penafsiran tentang ayat itu, maka
Lailatul Qadar itu bukan dalam bentuk fisik yang menonjol cirinya, tapi yang dihampiri Lailatul Qadar lebih bersifat spiritual. Karena Lailatul Qadar itu intinya adalah nur dari ilahi. Bagaimana cirinya ketika tersentuh oleh nur ini? Maka kata Imam Ghazali, inna nura idza dakhalal qalba satu infasaha wan syaraha. Ketika nur ini sudah masuk dan menyentuh kepada kolbunya, maka ada dua ciri di situ. Satu, infasaha. Infasaha itu apapun yang berbau kebaikan itu tidak ragu untuk dilaksanakan, sehingga dia berani meninggalkan apapun yang tidak benar demi kebaikan. Itu infasa wan syaraha. Dan ketika kebaikan itu sudah ditunaikan, maka leganya, bahagianya luar biasa. Kita kadang-kadang bahagia sudah ngenyek orang, kita kadang-kadang bahagia sudah ngadu-ngadu orang, kita kadang-kadang bahagia sudah melihat orang menderita, kita kadang-kadang bahagia melihat orang disalahkan. Enggak lah, orang yang sudah tersentuh oleh nur itu dia bahagia ketika melaksanakan kebaikan. Ciri berikutnya apa? Atajafian dari ghurur. Maka ketika nur itu sudah masuk, maka apapun yang terkait dengan urusan dunia, dan dunia ini menipu dia, melupakan dia untuk masalah akhirat, mohon maaf, dia tinggalkan. Hatta pacar sekalipun, hatta kekasih sekalipun, dia tinggalkan. Kenapa? Dia membawa ke neraka. Dan dia sudah tidak mau lagi, dia bertolak untuk keluar dari lingkaran-lingkaran dunia yang menipu itu. Kemudian apalagi? Wal inabah ila daril khulud. Maka orientasi spiritualnya kepada hal-hal yang terkait dengan keakhiratan. Ini baik nggak buat agama saya? Ini baik nggak untuk Tuhan saya? Ini baik nggak untuk ibadah saya? Nah, itulah yang disebut inabah ila daril khulud. Bahkan Imam Ghazali menyebut wal isti'dad lil maut qabla nuzulil maut. Orang yang sudah tersentuh seperti ini, maka dia itu luar biasa, selalu berkemas-kemas persiapan mati sebelum datang ajal yang sesungguhnya. Insya Allah topik ini nanti kita akan bahas di depan tentang yang sudah sering dibahas ya, tentang antal maut qoblal maut. Jadi kalau begitu sentuhan dari Lailatul Qadar itu bukan tanda-tanda fisik gitu ya. Jadi terjadi perubahan radikal dalam orientasi kehidupan spiritualnya, sehingga tiga hal dalam kehidupannya, yaitu siratul hayat, hittatul hayat, dan wijhatul hayatnya tiba-tiba berubah. Siratul hayat, jalan hidupnya berubah. Kemudian hittatul hayat, garis perjuangan hidupnya berubah. Wijhatul hayat, tujuan hidupnya itu berubah, tentu saja ke arah yang lebih baik. Dan pertama kali itu dirasa dari apa? Dari adanya dibukakan cita rasa ilahiyah di dalam dirinya. Cita rasa ilahiyah itu kalau sudah kena nur, yaitu tadi sholat yang tadinya tidak suka, sekarang aneh gitu. Kalau mau meninggalkan sholat tuh sayang sekali. Jangan sampai kebalik, misalnya puasa mati-matian dipertahankan dari sholat, enggak. Bahaya itu, karena sholat dulu yang akan dihijab, yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mau membatalkan puasa tidak jadi, sayang sekali. Itu cita rasa ilahi gitu. Nah, waspada kalau sudah gitu. Dulu mengeluarkan air matanya air mata buaya, sekarang air matanya air mata yang berharga, satu tetes di atas sajadah. Itu sudah terkena cita rasa ilahi, dan itu jangan sampai hilang kembali. Nah, itulah ciri-ciri, jadi bukan tanda-tanda fisik. Gimana kalau ada teman-teman kita yang juga mengakurkan dengan adanya tanda-tanda fisik dari Lailatul Qadar? Ya silakan aja, karena memang itu ada hadisnya gitu ya. Misalnya saya temukan ada hadis riwayat dari Imam Muslim, dari Abu Dawud, dari Tirmidzi, sumbernya dari Ubay bin Ka'ab. Ya misalnya redaksinya seperti ini: wa amarataha antusbiha syamsa fi sobihatin yaumiha baydoa wala sya'alaha. Misalnya di siang hari, kalau malamnya terjadi Lailatul Qadar, konon mataharinya itu tampak bersinar tapi tidak menyengat. Itu tanda siang. Bagaimana kalau malamnya? Nah, Imam Ahmad bin Hambal misalnya meredaksikan seperti ini: wa amarataha annaha sofiyatun baljatun kana fiha qamarun asati'an sakinatan labarda fiha wal harra. Jadi siang hari malam harinya itu mataharinya terang tapi tidak menyengat. Bagaimana malam harinya? Malam harinya kalau malam itu terjadi Lailatul Qadar, katanya langitnya bersih tapi tidak terang bulan, tapi cahayanya persis seperti bulan purnama.
tenang, tidak dingin, tidak panas. Itu ciri-ciri fisik. Selain daripada itu, jangan pernah kita dengar, karena ada yang terkait dengan hoak atau sumber-sumber dari budaya, ya, yang sumber dari hadisnya tidak ada, dari asar ulama juga tidak ada. Misalnya ngintip Lailatul Qadar di pinggir pantai, lalu bawa ikan mati, ikan pepetek yang mati itu dimasukkan ke keler, lalu dimasukkan ke air pada malam-malam ganjil. Bukan tasbih, tahmid, bukan sholat tobat, bukan apa-apa. Dia nengok aja pada malam ganjil itu dari mulai jam 10 sampai pagi. Kenapa? Konon kalau ada Lailatul Qadar nanti si ikan yang matinya itu tiba-tiba hidup. Ada yang ngintip air gitu ya. Karena pada malam Lailatul Qadar katanya air juga itu berhenti. Begitu airnya itu berhenti, maka dia melakukan ritual sesuatu. Ya mohon maaf gitu ya, meskipun itu kearifan budaya lokal, tapi budaya lokal juga kalau di tanah Sumatera itu adat basar di syara basar di kitabullah. Kalau nggak ada sumbernya ya waspada, jangan-jangan itu hanya dari budaya saja. Saya kira itu, apalagi ya kehebatan Lailatul Qadar, yaitu bagaimana pada malam Lailatul Qadar itu para malaikat turun. Al-Quran memberitakan itu. Tetapi ada pertanyaan yang menarik. Kenapa kok malaikat sampai diizinkan oleh Allah turun gitu ke planet bumi ini? Ada salah satu kitab yang membahas tentang itu. Karena pada malam itu saking dahsyatnya, malaikat rindu ingin bertemu, yang dipimpin oleh Jibril, ingin menyalami, ingin melihat, ingin secara nampak mata bertemu dengan umat Muhammad yang ibadahnya itu dahsyat. Bahwa para malaikat sering mendengar teriakan doa umat Muhammad sampai kepada langit. Keharuman ibadahnya sampai kepada langit. Itu malaikat sudah agak aneh. Jadi ada tasbih manusia yang sampai ke langit, ada keharuman manusia yang sampai ke langit, ada ibadah umat Muhammad yang sampai terdengar oleh para malaikat. Tapi pada malam itu, mohon maaf, malaikat rindu untuk melihat umat Muhammad yang seperti itu. Kayak apa sih? Kayak apa sosoknya? Maka malaikat turun berbondong-bondong ingin melihat langsung bagaimana sosok umat Muhammad yang tasbihnya bisa tembus ke langit yang ketujuh. Beberapa hadis bahkan menyebut malaikat itu ingin melihat orang-orang yang it'amut ta'am, yang senantiasa kepekaan sosialnya tinggi, dia senantiasa membagikan makanan. Malaikat ingin melihat orang yang ketika tobat, rintihan tobatnya itu sampai tembus ke langit, sampai malaikat mendengar. Sekarang mereka ingin melihat, itulah nanti malaikat rindu turun ingin melihat. Dengan demikian maka semoga kita diberi kesempatan oleh Allah di minggu-minggu terakhir ini, ya kita tidak melihat lagi malam-malam ganjilnya apalagi. Selain malam ganjil pun kita hajar saja. Siapa tahu kita adalah orang yang dirindukan untuk disambangi oleh malaikat. Kecuali yang 4 tadi, yaitu 1, tukang mabok, baik mabok lahir maupun mabok batin. Yang kedua, tukang durhaka kepada orang tua, baik lahir maupun batin. Yang ketiga, para provokator yang senantiasa mengadu domba, menimbulkan permusuhan. Dan yang berikutnya adalah pemutus silaturahim. Saya kira itu kita berdoa kehadirat Allah, semoga kita diberi kesempatan dengan doa yang dicontohkan oleh Rasulullah agar kita mendapatkan percikan dari Lailatul Qadar. Allahumma sholli wa sallim wa barik amin. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma taqabbal wudu'ana wa sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa du'ana wa takhushu'ana wa la tadrib biha wujuhana ya ilahal alamin wa ya khairan nasirin. Rabbana taqabbal bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat berjumpa pada episode yang ketiga. Nanti kita akan bahas bagaimana keunikan dari para ahli sufi yang mereka menemukan puasa bukan hanya bulan Ramadan, jadi 11 bulan ke depannya juga bisa di Ramadan kan. Yang kedua, kalau di Ramadan ada Lailatul Qadar, maka mereka juga kok bisa menemukan kunci bagaimana 11 bulan ke depan dia juga bisa menemukan Lailatul Qadar, karena 1 tahun bisa di Ramadan kan. Ini adalah mutiara yang akan kita gali ke depan, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.